Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita berjumpa kembali di edisi Ramadan ya. Pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah ilmu dasar keperawatan 3 ya. Dengan materi kita hari ini adaptasi, hijaz, dan penuaan sel ya. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan pagi hari ini, marilah kita sejenak berdoa meminta Sama Yang Kuasa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari ya, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Kemudian untuk sistem daftar kehadiran atau pengisian absen masih tetap sama dengan membuatkan list namanya di grup WhatsApp yang sudah disediakan ya. Nah, setelah selesai melistkan nama atau membuatkan daftar kehadiran, silakan langsung masuk ke Google Classroom kita ya, yang minggu-minggu sebelumnya sudah Ibu bagikan kode kelasnya ya. Nah, baik, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga bisa mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai akhir dengan baik ya. Nah, kita akan masuk ke materi adaptasi jejak dan penuaan sel. Tentu dari sekolah dasar pun kita sudah mengenal bahwa salah satu ciri makhluk hidup itu adalah mampu beradaptasi dengan lingkungannya ya. Nah, begitu juga dengan sel kita. Nah, sel di dalam tubuh kita memiliki kemampuan untuk beradaptasi atau menyesuaikan kondisinya dengan perubahan-perubahan yang ada di sekitarnya ya. Baik perubahan yang berasal dari intraselulernya maupun perubahan dari ekstraselulernya ya. Nah, ketika suatu sel tidak dapat beradaptasi, sama seperti manusia yang tidak bisa beradaptasi, maka akan terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki ya, seperti cedera ya. Nah, di sel juga mengalami yang namanya cedera ya. Kemudian bagi yang tidak bisa beradaptasi, bahkan efek paling buruknya adalah dapat menyebabkan kematian. Begitu juga dengan sel ya. Sel juga dapat mengalami kematian ya. Nah, baik, kita langsung masuk ke materi kita. Yang pertama yang harus kalian tahu itu adalah bagaimana struktur sel normal suatu makhluk hidup, khususnya ini mengkaji pada manusia atau hewan ya. Nah, ini merupakan struktur sel dari, taruhlah kita sebagai manusia ya. Yang pertama itu ada sistem pengendali, pasti adalah nukleusnya ya, yang di dalamnya terdapat kromosom, yang kromosom di dalamnya lagi terdapat rangkaian DNA yang mengkode masing-masing genetik kita ya. Kemudian agak keluar dari nukleus terdapat bagian RE ya, atau disebut juga retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma ini ada yang halus dan ada yang kasar ya. Pada bagian yang halus itu tidak terdapat tempelan ribosom padanya ya. Sedangkan pada RE yang kasar itu karena terdapat butiran-butiran ribosom ya. Nah, apa fungsi dari masing-masing organel ini? Nukleus tadi adalah merupakan senter dari sel ya, atau dia sebagai pusat yang mengkoordinasi atau yang mengatur semua kegiatan dari sel ya. Sedangkan RE itu berfungsi sebagai sintesis protein, membantu sintesis protein ya. Nah, selain itu juga sebagai tempat penimbunan bahan-bahan ya. Misalnya ada protein, kalsium, glikogen dan yang lain-lainnya ya. Nah, kemudian agak keluar dari retikulum endoplasma itu ada ribosom ya. Nah, ribosom fungsinya adalah untuk proses sintesis protein atau enzim atau apa yang diperlukan oleh tubuh kita ya. Kemudian agak keluarnya ada aparatus Golgi. Nah, di aparatus Golgi ini dia terdapat vesikel ya. Nah, vesikel inilah yang akan mengirim protein yang sudah dibentuk ke bagian sel yang membutuhkannya ya. Kemudian ini yang disebut dengan badan Golgi. Kemudian keluar dari badan Golgi ada yang disebut dengan lisosom. Nah, lisosom inilah yang disebut sebagai organ pencernaan dari sel ya, karena di dalamnya ada enzim lisozim ya, yang mencerna semua bahan-bahan di dalam sel termasuk organel sel sendiri ya. Kemudian ada mitokondria yang berfungsi sebagai respirasi sel atau penghasil sumber tenaga di dalam sel ya. Kemudian ada endosom, ada sitoskeleton atau yang disebut juga sebagai rangka dari sel ya. Kemudian ada peroksisom yang gunanya hampir sama dengan lisosom ya.
Kemudian dalam mikrotubul ada sentriol ya yang membantu penunjuk arah dalam pembelahan sel ya. Kemudian bagian terluarnya ada membran plasma ya, atau disebut juga sebagai barit pelindung antara bagian internal dan bagian eksternalnya ya, atau sebagai tempat lalu lintasnya zat dan sebagai tempat komunikasi antar bagian luar dan bagian dalam dari sel ya. Nah, itulah struktur dari sel normal ya, yang terlihat tertata rapi ya. Sel, dia memiliki kemampuan berinteraksi dengan lingkungan luarnya ya. Buktinya adalah dengan masuk dan keluarnya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel ya. Kemudian yang kedua, dia mampu menyesuaikan strukturnya dan fungsinya ya dalam menghadapi perubahan dan juga tekanan-tekanan dari ekstraseluler ya. Apapun perubahannya, baik itu fisiologis maupun patologis ya. Nah, kemampuan menyesuaikan struktur dan fungsinya ini disebut dengan proses adaptasi sel ya. Nah, dan yang ketiga, sifat sel itu adalah mempertahankan kehomostasisan sel atau keseimbangan dari sel ya. Seperti dengan mengatur laju keluar masuknya zat ke dalam sel, kemudian mengatur proses-proses sintesis protein di dalam sel. Nah, itu adalah sifat dari si sel tadi ya. Kemudian bagaimana kalau si sel yang sehat yang sudah kita bahas tadi atau sel yang normal tadi mengalami atau terkena tekanan atau hal lainnya yang menyebabkan sel tersebut terganggu, apa yang akan terjadi? Salah satunya adalah ketika sel dihadapkan pada kondisi yang membuatnya stres ya, baik stres karena lingkungan di sekitarnya ya, maupun stres karena disebabkan oleh masuknya agen-agen yang berupa patogen, agen-agen berupa toksik atau racun, atau agen-agen yang berupa semua hal-hal yang menyebabkan stres pada sel ya. Nah, apabila suatu sel dapat bertahan menghadapi segala macam stres ini, maka sel yang sudah mengalami stres ini dapat kembali ke sel normalnya ya. Nah, keadaan ketika sel yang masih dalam keadaan dapat kembali ke keadaan normalnya atau disebut juga dengan cedera yang mengakibatkan sel tersebut reversible, maka sel jika paparan atau jika tekanan atau jika stres tersebut dihilangkan, maka sel dapat kembali ke ukuran normalnya atau ke keadaan normalnya ya. Namun, jika paparan, jika cedera sel tersebut menjadi lebih berbahaya atau paparannya ditingkatkan ya, atau seperti malah intensitasnya ditingkatkan dari paparan, baik itu dosisnya ditingkatkan dari paparan, maka sel yang tadi awalnya hanya mengalami cedera yang bisa dikembalikan ke keadaan normalnya akan mengalami keadaan sel yang tidak normalnya atau irreversible-nya, atau dalam keadaan dia tidak bisa kembali ke keadaan normalnya ya. Nah, ketika sel dalam keadaan bentuk cedera yang irreversible ini, hanya dua kemungkinan yang akan terjadi pada sel tersebut. Apakah sel tersebut akan mati atau diprogram untuk kematiannya, atau dia mati dengan tidak sengaja ya. Nah, kematian sel yang dengan sengaja atau diprogram disebut dengan apoptosis, atau ketika sel yang sudah benar-benar rusak tidak bisa dipertahankan lagi, mati dengan tidak sengaja disebut dengan nekrosis ya. Nah, jika kemampuan adaptif dari sel tersebut berlebihan, maka sel dikatakan mengalami jejas ya. Nah, jejas adalah sebuah tanggapan sel terhadap perubahan lingkungannya ya. Atau ada juga beberapa buku menyebutkan bahwa jejas sel adalah cedera yang terjadi pada sel ya. Nah, apa saja yang menyebabkan jejas ini semakin parah? Yaitu ketika stres yang diberikan kepada sel semakin parah, kemudian stres yang diberikan persisten, kemudian onset yang terjadi pada stres yang diberikan kepada sel itu terlalu cepat, dan jika stres yang diberikan kepada sel atau paparannya durasinya lama, maka hal itulah semua yang akan menyebabkan
jejas atau cedera sel yang bersifat irreversibel, yang bersifat tidak bisa dikembalikan ke keadaan normalnya ya. Nah, ini adalah kurva keadaan sel atau efeknya terhadap sel dengan durasi dari cedera sel sendiri ya. Ketika suatu sel mengalami cedera atau jejas yang reversibel atau bisa kembali ke ukuran semula, maka fungsi sel tetap akan berjalan ya. Namun, ketika keadaan seperti yang sudah bilang tadi, stresnya semakin parah, stresnya atau paparannya semakin persisten, onsetnya semakin cepat, durasinya semakin lama, maka sel tidak bisa kembali ke keadaan normalnya. Akhirnya sel kemungkinan akan terjadi kematian pada sel ya. Kematian pada sel yang bisa dilihat dari perubahan infrastrukturnya dulu, kemudian perubahan fungsinya, perubahan morfologinya ya. Kemudian ini adalah perbandingan bentuk sel tubuh, khususnya ini adalah sel epitel pada ginjal ya. Ketika dia mengalami pemaparan baik itu senyawa kimia dari obat ya, maupun karena senyawa kimia yang diakibatkan oleh makanan kita ya. Ketika dia mengalami cedera atau jejas sel yang bersifat reversibel, dia masih bisa kembali sehat ke bentuk sel semulanya ya. Nah, seperti inilah kira-kira bentuk dari sel ginjal yang mengalami jejas atau cedera reversibel ya. Nah, pada jejas reversibel atau cedera reversibel ini disebut juga dengan subletal, antara mati antara tidak ya, yaitu sel hanya mengalami cedera dan menunjukkan perubahan morfologisnya saja, tetapi sel tidak mati ya. Perubahan seperti ini bersifat reversibel jika cedera sel dihentikan atau diatasi atau diobati atau paparannya dikurangi ya, dan sel akan kembali pulih kepada keadaan semula. Namun beda halnya ketika paparan itu malah terus berlanjut dan akan menyebabkan jejas irreversibel pada sel ya, yaitu keadaan ketika cedera yang dirasakan oleh sel cukup berat dan berlangsung lama ya, atau melebihi kemampuan sel untuk beradaptasi ya. Nah, perubahannya itu yang diawali dari bentuk berupa sel yang jejas reversibel menjadi irreversibel yang tidak bisa dipulihkan lagi ya. Nah, kemungkinan pada jejas yang irreversibel atau keadaan sel yang berada dalam irreversibel ini hanya ada dua kemungkinan ya. Apakah dia mati yang secara diprogram atau dia mati dengan tidak sengajanya ya. Kemudian bagaimana terjadinya jejas atau cedera sel tersebut? Ada dua mekanisme ya. Yang pertama berdasarkan jejas irreversibel ya, yaitu ketika kerusakan hanya terjadi pada mitokondrianya saja yang berimbas ke retikulum endoplasmanya ya. Nah, dalam kasus ini kita ambil penyebab dari jejas itu sendiri adalah iskemia ya. Iskemia ini adalah penurunan pasokan darah ya terhadap bagian-bagian tertentu. Misalnya pada penderita hipertensi yang jantungnya mengalami hipertrofi ya. Nah, itu kemungkinan darah yang akan dipasok dari ventrikel untuk disebarkan ke seluruh tubuh ke aortanya itu akan mengalami iskemia ya. Sehingga kerja jantung pun menjadi lebih dipercepat ya. Nah, pada kejadian iskemia yang akan terganggu adalah organ mitokondria dari sel ya. Nah, apa yang akan terjadi pada organ mitokondria ini akan menurunkan proses oksidasi fosforilasinya ya. Akhirnya apa? Terganggulah proses pembentukan ATP ya. Nah, ketika produksi ATP terganggu atau menurunnya produksi ATP, itu juga akan menyebabkan penurunan pompa ion natrium ke dalam sel ya. Dan menyebabkan pompa ion kalsium ke dalam sel menjadi banyak ya. Kemudian juga terjadi pemompaan ion kalium yang banyak di dalam sel ya. Nah, hal ini menyebabkan membran dari mitokondria ini mengalami pembengkakan. Nah, selain itu juga menyebabkan kalau pada retikulum endoplasma juga menyebabkan dia pembengkakan ya, pembengkakan karena dia juga memiliki membran ya.
dan hilangnya mikrofili dari si retikulum endoplasma. Nah, apa fungsinya mikrofili pada retikulum endoplasma ini adalah untuk mengikatkan ribosom pada retikulum endoplasma dan juga untuk mengikatkan antara membran ribosom antara membran dari retikulum endoplasma dengan membran retikulum endoplasma lainnya ya, hingga struktur retikulum endoplasma berbentuk seperti lipatan-lipatan membran ya. Nah, kemudian penurunan ATP juga menginduksi untuk terjadinya aerobik glikolisis ya. Kenapa dia bisa terjadi glikolisis secara anaerob? Karena pada kejadian iskemia itu akan terjadi penurunan pasokan oksigen ke dalam sel-sel tertentu ya. Nah, ketika oksigen kurang masuk ke dalam mitokondria ya, khususnya ini mitokondria ya, maka akan mengganggu proses oksidasi fosforilasinya dan akhirnya reaksi aerob pun tidak terjadi karena tidak ada oksigen ya. Makanya itu terjadilah reaksi anaerob. Nah, resiko reaksi dari anaerob ini adalah terjadi penurunan pada jumlah glikogen yang tersimpan. Kemudian hasil reaksi dari anaerob ini itu akan menghasilkan asam laktat ya. Dan akhirnya apa? Terjadi banyak penimbunan asam laktat yang dapat menyebabkan penurunan pH ya. pH pun menjadi asam ya. Nah, selain itu dengan terganggunya mitokondria juga menyebabkan pelepasan ribosom dari retikulum endoplasma ya. Nah, akhirnya ribosom tidak menyatu lagi dengan retikulum endoplasma dan itu akan mengganggu terhadap proses sintesis dari protein yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan kemudian itulah mekanisme jejak sel yang ketika sel mengalami cederanya yang reversibel ya, yang rusak hanya mitokondria, retikulum endoplasmanya dan juga ribosomnya ya, namun tidak pada inti selnya ya, sehingga dapat dikatakan bahwa sel yang mengalami jejak reversibel itu dapat kembali ke keadaan awalnya ya. Nah, lalu bagaimana ketika sel mengalami jejak yang irreversibel yang tidak bisa untuk dipulihkan ya, yang hanya berisiko terhadap kematian sel saja. Pada sel yang mengalami jejas irreversibel, itu biasanya disebabkan oleh komplikasi dari agen-agen yang penyebab jejas yang sudah banyak masuk ke dalam suatu sel ya. Misalnya agennya berupa radiasi ya, seperti gambar ini ya, berupa radiasi, berupa toksin atau racun ya, dan berupa reperkusi ya. Nah, kemudian semua agen ini masuk ke dalam, khususnya adalah organ mitokondria ya. Nah, masuk ke dalam organ mitokondria, dia menyebabkan stres pada mitokondria ya, yang menyebabkan terjadinya produksi ROS ya, reaksi oksidatif superoksida ya. Nah, ketika ROS ini meningkat di dalam sel, khususnya terjadi peningkatan superoksida atau oksigen O2- ya, itu akan memicu terjadinya pembentukan hidrogen peroksida ya. Nah, hidrogen peroksida ini sangat berbahaya untuk sel ya. Bayangkan saja hidrogen peroksida ini banyak terdapat pada kalau bahan-bahan sehari-hari itu dilihat pada backpaint ya atau pada pemutih-pemutih ya. Bayangkan noda yang pakaian yang bernoda saja bisa hilang dan bisa bersih dan putih kembali. Bagaimana kalau seandainya hidrogen peroksida ini di dalam sel? Dia pasti akan menyebabkan keracunan pada sel ya. Nah, ketika superoksida itu tinggi di dalam membran khususnya ini ya, itu akan menyebabkan kemudahan dalam konversinya menjadi hidrogen peroksida ya. Nah, oleh karena itu enzim superoksida dismutase itu akan menghalangi terbentuknya hidrogen peroksida ya. Namun ketika enzim superoksida dismutase ini dalam jumlah sedikit, itu hidrogen peroksida akan tetap terbentuk ya. Nah, untuk menghalangi hidrogen peroksida ini agar tidak menyebabkan racun lagi di dalam sel, maka akan dibantu oleh
enzim-enzim lainnya yaitu glutathione, peroksidase, dan katalase ya. Namun kalau jumlah ini juga terbatas, itu akan terbentuklah hidroksil radikal. Nah, hidroksil radikal inilah yang sangat membahayakan pada sel ya. Pertama, dia bisa menyebabkan peroksidasi lipid ya, yaitu kerusakan pada membran dari lipid pada membran ya. Karena seperti yang sudah kalian pelajari, susunan utama dari membran itu adalah lipid ya. Dengan terjadinya lipid peroksidasi menyebabkan terlepasnya lipid ini, bagian hidrofobik dan hidrofiliknya menjadi lepas. Akhirnya struktur membran pun menjadi kacau ya. Nah, kemudian yang kedua, dia mengganggu pada saat sintesis protein, yaitu dia memodifikasi protein, pembentukan protein ya, yaitu dia tidak membuat protein tersebut melipat. Nah, seharusnya protein yang sudah diproduksi itu dalam keadaan quaterner atau dalam keadaan melipat-lipat ya, bukan tunggal seperti pada gambar yang ini ya. Yang ini ya. Nah, yang terakhir, efek dari semua radikal ini menyebabkan kerusakan pada DNA. Nah, ketika DNA suatu sel sudah rusak, maka itu merupakan keadaan ketika sel sudah tidak bisa lagi untuk bertahan atau diselamatkan ya. Nah, akibat kerusakan DNA ini akan terjadi mutasi-mutasi atau pemutusan-pemutusan rantai pada DNA ya. Nah, oleh karena itu, Jejak yang irreversibel ini tidak bisa untuk disembuhkan atau dipulihkan kembali ya, walaupun paparannya terhadap sel tersebut dihentikan ya. Nah, kemudian apa saja yang menyebabkan jejak itu terjadi di dalam sel? Yang pertama itu adalah trauma, baik itu trauma karena suhu ekstrim ya, seperti tinggal pada daerah yang terlalu dingin atau terlalu panas ya. Kemudian radiasi ya, radiasi mungkin itu mungkin efek penyinaran terlalu lama ya, seperti baik itu penyinaran pengobatan atau penyinaran di bawah sinar matahari langsung yang terus-menerus setiap harinya dengan durasi intensitasnya yang lama atau panjang ya. Kemudian dari sengatan listrik ke strum ya, atau semua agen fisik lainnya seperti kena benda tumpul, benda tajam ya, itu adalah faktor pemicu dari jenisnya yang disebut trauma ya. Kemudian yang kedua, imbalance nutrisi ya, ketidakseimbangan dari nutrisi yang ada di dalam tubuh ya. Misalnya seperti kekurangan karbohidrat atau kelebihan karbohidrat, kurang protein atau kelebihan protein dan yang lainnya ya. Kemudian yang ketiga adalah genetik abnormal, ketidaknormalan genetiknya ya. Seperti ketika di dalam tubuh sudah terjadi DNA atau sudah ada DNA yang mengalami mutasi ya. Nah, misal DNA mutasi pada ibu yang diwariskan kepada anaknya, akhirnya menyebabkan anaknya mengalami gangguan seperti yang dialami ibunya, atau disebut juga dengan penyakit keturunan ya. Kemudian selanjutnya adalah abnormalitas pada imunnya ya. Contohnya pada reaksi alergi atau autoimun. Nah, pada orang yang alergi kebanyakan menyebabkan dia sering menggaruk ya, yang akhirnya menyebabkan cedera pada sel lapisan kulit ya, atau ada ciri-ciri yang lainnya ya. Kemudian selanjutnya adalah yang penyebab dari hijas ini adalah infeksi yang terjadi ya. Infeksi ini bisa terjadi diakibatkan oleh mikroba, bakteri, jamur, virus, ataupun dari jenis parasit-parasit lainnya ya. Nah, kemudian ada penyebabnya toksin ya, seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin juga ya. Toksin dapat berupa dari obat terapeutik yang diberikan terus-menerus ya. Toksin juga bisa berupa dari polutan yang kita dapatkan dalam kehidupan sehari-hari, asap kendaraan, asap rokok, ya, debu dan lainnya ya. Kemudian toksin juga bisa dari bahan kimia ya, bahan kimia tertentu. Bisa jadi toksin terdapat dalam makanan seperti bumbu-bumbu dapur yang tinggi kandungan MSG-nya ya. Itu dapat merusak atau mengganggu pada DNA-nya ya.
Kemudian penyebab jejak sel lainnya adalah penuaan sel ya. Penuaan ini khususnya adalah penuaan sel sebelum umur atau usianya ya. Kemudian ada juga penyebab lainnya disebabkan oleh agen cedera lainnya seperti hipoksia, kekurangan oksigen ya terhadap suatu jaringan atau sel tertentu, kemudian iskemia yang sudah kita bahas ya, menyebabkan kekurangan pasokan darah pada bagian sel atau jaringan tertentu ya. Kemudian juga disebabkan oleh radikal bebas seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Nah, semua faktor ini menyebabkan terjadinya perubahan pada biokimia dari sel tersebut ya. Selain itu juga merubah struktur morfologi dari sel tersebut ya. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya adalah sel tersebut tidak bekerja sesuai fungsinya lagi ya. Kemudian apa akibat dari cedera sel ini? Akibat dari cedera sel ini, lalu apa akibat dari cedera sel ini? Ada dua kemungkinan terakhir yang akan terjadi pada sel yang mengalami jejas atau cedera ya. Apakah dia akan mengalami nekrosis atau dia akan mengalami apoptosis ya. Nah, ketika sel mengalami hipoksia, iskemia seperti yang sudah Ibu jelaskan, itu biasanya berakhir dengan nekrosis pada jaringan tertentu ya. Kemudian ketika di dalam sel sudah banyak terakumulasi protein-protein yang tidak melipat tadi, maka akan berakhir dengan terjadinya apoptosis pada sel tersebut ya. Dan ketika suatu jejas tadi, penyebab jejas tadi yang menyebabkan kerusakan pada DNA, itu pasti akan langsung mengakibatkan apoptosis pada sel tersebut. Dan yang terakhir adalah akibatnya ketika suatu sel mengalami jejas atau cedera ini dan kemudian terjadi inflamasi, ya, maka kemungkinan besarnya adalah sel mengeluarkan racun yang menyebabkan sel tersebut mengalami nekrosis atau apoptosis ya. Nah, ketika inflamasinya masih bisa atau peradangannya masih bisa disembuhkan, maka sel hanya akan mengalami nekrosis ya dan sel bisa kembali ke bentuk semula. Namun ketika peradangan tidak bisa disembuhkan atau inflamasi tidak bisa disembuhkan, maka sel akan berakhir dengan kematian yang diprogram atau disengaja, yaitu apoptosis ya. Nah, inilah akibat-akibat umumnya ya. Kalau dia mengganggu pada mitokondria, khususnya mengganggu pada lipid pada membrannya, dan mengganggu terhadap produksi energi sehingga mengakibatkan pH sel turun, sel akan mengalami nekrosis ya. Namun ketika dia mengganggu pada retikulum endoplasma dengan lepasnya ribosom yang ada pada retikulum endoplasma, maka terjadi kegagalan protein dan pembentukan protein ya, sehingga akan terjadi apoptosis ya. Nah, kemudian ketika sel mengganggu nukleusnya, khususnya pada DNA yang ada di nukleus, maka akan terjadi apoptosis pada sel tersebut. Dan begitu juga dengan inflamasi yang kemungkinan akibat terakhirnya adalah nekrosis dan apoptosis ya. Nah, akibat dari jejas-jejas atau cedera yang terjadi pada sel tersebut, sel akan merespon. Apakah dia akan beradaptasi menyesuaikan diri dengan keadaan yang ada, dengan cedera yang terjadi pada sel tersebut, atau dia akan memilih mati ya. Nah, berikut ini seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya terhadap respon seluler ketika terjadi paparan atau ketika terjadi suatu tekanan pada sel atau perubahan pada sel, respon dari sel tersebut bisa dia akan berubah menjadi atrofi atau mengecil atau mengkerut ya, atau dia akan berubah menjadi hipertrofi. Sel tersebut berubah ukuran menjadi besar ya dibandingkan sel normalnya, atau dia akan menjadi hiperplasia. Ukuran selnya tetap normal, namun dia akan bertambah jumlahnya ya. Atau dia menjadi metaplasia ya. Metaplasia, pada kejadian metaplasia, selnya yang awalnya adalah ibarat di sini adalah sel epitelnya berbentuk sel epitel kubus, yang awalnya sel epitel kubus
berubah fungsi menjadi sel epiter berlapis gepeng ya. Nah, artinya pada kejadian metaplasia itu terjadi perubahan dari satu tipe sel ke sel lainnya ya. Kemudian ada yang terakhir adalah displasia. Nah, pada kejadian displasia ini sel akan berubah baik ukurannya dibandingkan sel normal, berubah dalam bentuknya dibandingkan sel normal, dan berubah dalam jumlahnya ya. Artinya sel memperbanyak diri, sel merubah diri, kemudian sel merubah ukuran diri ya. Nah, sel beradaptasi untuk meningkatkan aktivitas dan melindungi dirinya dari segala perubahan, baik yang berupa ancaman maupun tekanan ya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, seperti mengubah ukuran, pada atrofi, hipertrofi, menambah jumlah, pada hiperplasia, mengubah bentuknya pada metaplasia, dan mengubah bentuk, ukuran, dan strukturnya pada displasia ya. Nah, adaptasi sel normal terjadi sebagai respon terhadap stimulus atau rangsangan yang terjadi pada lingkungannya ya. Dan berhenti artinya semua bentuk adaptasi ini bisa disembuhkan ketika stimulusnya juga dihentikan ya. Kita akan masuk bentuk adaptasi, sebenarnya sudah Ibu jelaskan pada minggu lalu atau pada pertemuan sebelumnya ya. Ada hipertrofi, pembesaran organ atau jaringan tertentu ya. Nah, untuk hipertrofi ada dua, hipertrofi fisiologis dan hipertrofi patologis ya. Nah, sesuai namanya, fisiologis berarti merubah fisiologisnya ya, fungsi dari fisiknya ya. Contohnya pada hipertrofi otot binaragawan ya, yang sengaja dibesarkan. Kemudian pada hipertrofi patologis, nah, pastilah hipertrofi ini disebabkan oleh penyakit tertentu ya. Contohnya adalah pada kejadian jantung dari. Nah, untuk hipertrofi yang patologis seperti yang sudah kita bahas kemarin adalah pembesaran otot jantung atau miokardium pada penderita gagal ginjal dan juga pada penderita hipertensi yang menahun ya. Nah, di sana akan terjadi pembesaran otot pada jantung bawah ventrikel kirinya ya. Selain itu juga terjadi pembesaran pada daerah septa atau septum yang memisahkan ventrikel kiri atau daerah kiri dengan daerah kanan pada jantung ya. Nah, resikonya apa? Resikonya adalah terganggunya aliran dari darah dari ventrikel ini ke aorta tubuh kita ya, sehingga tubuh pun akan lebih sedikit mendapatkan darah yang bersih hasil pemompaan jantung ya. Nah, selain itu ada juga penyebab lain dari hipertrofi patologis ini seperti penggunaan obat barbiturat ya, yaitu digunakan pada penderita-penderita epilepsi agar lebih tenang ya. Nah, pada penderita epilepsi ini biasanya karena obat ini dapat menyebabkan hipertrofi pada organel sel, khususnya retikulum endoplasma dari sel hepatosit atau sel hatinya ya. Nah, inilah kemungkinan hipertrofi yang akan terjadi pada miokardium penderita hipertensi yang menahun ya. Kemungkinannya ada dua, bisa disembuhkan atau tidak bisa disembuhkan ya. Pada keadaan yang bisa disembuhkan, hipertrofi hanya merupakan respon atau bentuk adaptasinya terhadap perubahan yang ada ya. Sehingga keadaan ini bisa disembuhkan kembali. Namun pada hipertrofi yang terlalu parah yang menyebabkan terjadinya iskemia pada jaringan dari ventrikel jantung ini menyebabkan sel-sel pada ventrikel jantung akhirnya mengalami kematian ya. Dan artinya pada saat iskemia yang terjadi pada ventrikel jantung ini terlalu parah, maka sel tidak bisa lagi sel otot jantung atau yang mengitari sekitar jantung septanya maupun mengitari ventrikelnya itu tidak bisa diselamatkan menjadi ke sel normalnya lagi ya. Kemudian yang kedua adalah atrofi, seperti yang sudah kita bahas, penyusutan dari sel atau jaringan ya. Padahal dia sudah tumbuh sampai
mencapai batas normalnya ya. Nah, atrofi ini juga terbagi dua, atrofi fisiologis dan patologis ya. Nah, untuk yang fisiologis itu biasanya atrofi yang disebabkan oleh usia ya. Contohnya karena penuaan pada organ-organ tubuh kita karena dimakan usia ya. Atau juga penuaan yang disebabkan oleh penurunan produksi hormon ya. Nah, ini adalah gambar struktur dari otak manusia ya yang berumur 18 tahun sedang berkembangnya. Sedangkan ini di sebelahnya adalah otak pada manusia yang sudah berumur 82 tahun dan sudah mengalami penyusutan ya, atau atrofi ya. Itu adalah atrofi secara fisiologis yang normalnya sesuai dengan usia ya. Kemudian atrofi patologis ya. Itu disebabkan oleh patologi tertentu, misalnya terjadi tekanan fisik pada seseorang, misalnya patah tangan atau patah kaki yang sudah Ibu jelaskan. Yang kedua, kekurangan produksi hormon pada sel tubuh tertentu ya, yang harusnya membesar tidak jadi membesar dan malah menciut ya. Nah, pada yang terkena tekanan tadi, harusnya, khususnya ini kita bahas adalah patah di tangan ya, normal otot bisep lengan atasnya seperti ini ya. Namun karena tekanan, akhirnya otot bisep tidak dilatih atau tidak digunakan dalam beberapa waktu, akan menurunkan dari sel otot bisepnya ini ya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada pada hiperplasia ya. Nah, hiperplasia juga terbagi dua, hiperplasia yang fisiologis dan juga hiperplasia yang patologis ya. Nah, minggu kemarin juga Ibu sudah bahas bahwa hiperplasia ini adalah peningkatan jumlah sel dalam organ ya, karena terjadinya proliferasi dan diferensiasi, khususnya pada sel yang aktif membelah atau disebut juga dengan sel mitoptik ya. Nah, yang hiperplasia fisiologis contohnya adalah pembesaran sel pada ibu hamil ya, atau pada uterus dari wanita atau hewan juga ya, hewan yang hamil atau hewan penting ya. Nah, selain itu juga pembesaran payudara pada wanita yang hamil ya. Nah, itu adalah hiperplasia yang secara normalnya atau fisiologisnya ya. Kemudian hiperplasia yang secara patologis atau tidak normalnya contohnya pada kejadian sel-sel kanker ya. Nah, dalam hal ini Ibu mengambil contohnya adalah kejadian kanker prostat ya. Nah, ini adalah bandingkan yang kiri dan yang kanan. Yang kiri adalah prostat pada orang normal, sedangkan yang kanan adalah prostat pada orang yang tidak normal ya. Artinya ketika prostat yang mengalami hiperplasia ya. Khususnya ini adalah kejadian pada kanker prostat ya. Kemudian selain hiperplasia masuk metaplasia ya, perubahan dari suatu sel ke sel lainnya ya. Nah, ini pernah diamati, bahkan sampai sekarang diamati, adalah kasus yang terjadi pada proses yang menahun ya. Nah, awalnya sel silia atau sel epitel yang terdapat di saluran pernafasan kita dari trakea sampai ke bronchiolusnya itu adalah sel yang berbentuk kolumnar dengan bersilia di ujungnya ya. Apa gunanya silia? Silia adalah untuk menyapu semua kotoran-kotoran yang masuk agar terbuang keluar atau terbuang ke dalam ya. Nah, sel ini menghasilkan sekresi lendir ya. Apa gunanya? Lendir ini adalah untuk mengikat semua baik itu patogen, debu atau segala macamnya ya. Dan ini adalah sebagai proteksi pada saluran pernafasan kita ya. Nah, lendir ini biasanya akan berupa ketika dikeluarkan seperti dahak ya atau sputum ya. Nah, perubahan sel epitel pada seorang prof yang menahun ini dari epitel yang berbentuk kolumnar berubah menjadi epitelnya berbentuk squamous ya atau gepeng ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya epitel yang melapisi
saluran pernafasan dari trakea ke bronki yang harusnya menyaring atau memperangkapkan semua patogen atau debu atau apapun yang masuk ke saluran bronkiolus, akhirnya berubah fungsi. Dia tidak berfungsi seperti itu lagi karena sel epitel dari squamous ini dia hanya sebagai pelumas saja tanpa berfungsi sebagai proteksi lagi ya. Nah, itulah resikonya yang dapat diakibatkan oleh orang yang merokok yang menahun atau perokok yang lama ya. Oleh karena itu, merokok itu berbahaya ya. Nah, kemudian dari sekian bentuk-bentuk adaptasi sel tersebut, ketika sel sudah tidak bisa lagi beradaptasi dan sudah mencapai titik maksimal sel tersebut bertahan, maka sel akan mengalami yang namanya kematian sel ya. Kematian sel terjadi jika cedera yang terjadi pada sel sudah memasuki tipe jejas irreversibel ya. Cedera yang terjadi dapat mengubah morfologi dan molekular sel yang ditandai dengan ketidakmampuan untuk mengembalikan fungsi mitokondria. Apa fungsi mitokondria? Ya untuk sebagai respirasi sel ya. Kemudian kerusakan yang parah pada struktur dan membrannya, baik membran intraseluler maupun membran plasmanya ya. Nah, membran intraseluler seperti terdapat pada mitokondria dan retikulum ya, retikulum endoplasma ya. Kemudian juga terdapat pada lisosom ya, agar membungkus enzim lisosim tetap berada di dalam lisosom ya. Nah, kemudian ciri perubahan morfologis yang tidak bisa disembuhkan atau dikembalikan ke keadaan normal adalah kerusakan parah pada struktur DNA-nya ya. Artinya DNA-nya atau kromatin DNA-nya sudah mengalami kondensasi ya. Kemudian lepasnya enzim pencernaan ya dari lisosom ya, sehingga enzim tersebut mencerna semua yang ada di dalam sel ya. Nah, kemungkinan kematian sel ini terbagi menjadi dua lagi ya. Kematian yang disengaja atau disebut juga di program disebut apoptosis, dan kemungkinan kedua adalah kematian yang tidak disengaja ya, disebut dengan keadaan nekrosis sel ya. Nah, ini adalah kemungkinan yang akan terjadi pada sel normal yang mengalami cedera atau jejas sel ya. Ketika cederanya masih bisa dikurangi, sel hanya akan mengalami nekrosis ya. Namun ketika cederanya sudah masuk ke tahap irreversibel, tidak bisa dia diobati atau dikurangi lagi, maka akan terjadi kematian sel yang diprogram ya. Artinya pada saat ini sudah benar-benar tidak bisa diselamatkan lagi sel tersebut ya. Nah, kita akan tinjau masing-masingnya ya. Yang pertama kematian sel yang disebabkan oleh nekrosis sel ya. Nekrosis sel seperti pada gambar. Pada saat terjadi nekrosis sel, jika masih terjadi kerusakan pada mitokondria dan juga retikulum endoplasmanya, maka sel dikatakan bisa dipulihkan atau disembuhkan menjadi kembali ke sel normal. Namun ketika sudah terjadi atau rusak pada membrannya, rusak pada organelnya, rusak pada nukleusnya, dan keluar semua isi dari sel ini, dari sel tersebut, maka dalam keadaan seperti ini sel sudah tidak bisa lagi dikembalikan ke keadaan normalnya ya. Nah, kita akan lihat bagaimana mekanisme dari kematian sel secara nekrosi ini. Nekrosi adalah rusaknya beberapa organel sel yang ditandai dengan perubahan sitoplasma dan nukleus ya. Yang pertama yang terjadi adalah semua agen-agen penyebab jejas tadi menyebabkan hilangnya fungsi barir dari permeabilitas membran ya. Akhirnya apa? Akhirnya yang terjadi adalah membran tidak permeabilitas terhadap zat-zat tertentu lagi. Yang terjadi semua cairan yang atau ion yang ada di luar sel akan masuk ke dalam sel ya. Kemudian dengan masuknya semua cairan-cairan ini atau semua elektrolit dari luar sel atau dari luar organel ke dalam organel menyebabkan organel tersebut mengalami pembengkakan ya. Nah, coba perhatikan gambar, bandingkan mitokondria yang dalam keadaan sel normal yang keadaannya normal kecil ya,
Kemudian ketika sudah masuk suatu agen yang menyebabkan jejak atau cedera pada sel, mitokondrianya menjadi membengkak atau mengembang ya. Nah, selain pada mitokondria yang memiliki membran lainnya adalah retikulum endoplasma ya. Nah, pada retikulum endoplasma juga terjadi pembengkakan pada membrannya ya. Yang terjadi maka ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma akan terlepas ya. Dengan terlepasnya ribosom dari retikulum endoplasma akan mengganggu dalam sintesis dari proteinnya ya. Nah, selain itu yang terjadi adalah hilangnya RNA yang terdapat di sitoplasma dan juga terjadi denaturasi pada protein-protein yang terdapat pada sitoplasma ya. Dengan rusaknya membran dari baik itu mitokondria, baik itu membran pada retikulum endoplasma, akan terbentuk yang disebut dengan angka mielin ya, yaitu kumpulan dari massa-massa fosfolipid yang menyusun membran tersebut ya. Seperti pada gambar seperti ini ya. Ini adalah angka mielin atau figur mielin ya. Ini adalah kumpulan, yang isinya adalah kumpulan dari fosfolipid dari membran yang membangun baik itu membran mitokondria maupun membran retikulum endoplasma ya, terkumpul dalam suatu kantong ya. Nah, di dalam ini akan terjadi degradasi dari kumpulan fosfolipid ini menjadi asam lemak ya. Atau jika tidak didegradasi, maka mielin ini akan difagositosis oleh sel nantinya ya, sel lain nantinya ya. Nah, kemudian muncul vakula atau vakulasi di dalam sel ya. Vakula ini akan membungkus sel-sel atau organel yang ada di dalam sel tersebut ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Vakula tersebut ada yang lepas dari sel ya. Kerusakan membran pada sel, kemudian fosfolipid dari membran tersebut terkumpul yang disebut di dalam sebuah kantong figur mielin, maka mengakibatkan membran selnya pun menjadi rusak ya. Dengan rusaknya membran sel mengakibatkan semua isi sel bisa keluar begitu saja melewati membran sel ya. Nah, isi sel yang keluar yang sudah dalam vakuola yang sudah dibentuk tadi akan menyebabkan inflamasi di sekitar sel tersebut ya. Nah, inflamasi atau peradangan itu akan menyebabkan terjadinya nekrosis pada sel ya. Nah, selain itu nekrosis parah juga akan menyebabkan karyolisis atau kromatin dari DNA yang berisi DNA larut di dalam sel, kemudian pignosis, penyusutan dan kondensasi dari DNA, kemudian karyoreksis ya, fragmentasi atau pecahnya kromatin ya. Nah, ini adalah efek terparah dari suatu nekrosis ya. Kerusakan terakhirnya itu menyebabkan kerusakan pada inti selnya ya. Nah, kejadian nekrosis ini pun dari berdasarkan penyebabnya juga dibagi-bagi ya. Yang pertama nekrosis koagulan ya atau koagulatif. Nah, ingat zat atau senyawa kimia yang menyebabkan koagulatif di dalam tubuh adalah berupa protein ya, tidak pada lemak, tidak pada karbohidrat. Oleh karena itu nekrosis koagulatif ini disebabkan oleh rusaknya atau denaturasi protein dan enzim. Enzim merupakan protein ya. Nah, pada kejadian nekrosis koagulatif ini, jaringan yang mengalami nekrosis dipertahankan sampai beberapa hari ya, karena strukturnya yang kuat ya. Seperti pada gambar ini adalah sayatan dari organ ginjal ya. Kemudian yang kedua adalah nekrosis cairan ya. Nah, ini disebabkan oleh infeksi bakteri umumnya ya, dan kadang-kadang disebabkan oleh jamur, dengan cirinya terbentuk akumulasi dari cairan ya. Nah, akumulasi dari cairan ini merupakan akibat dari proses peradangan yang terjadi ya. Ini adalah contoh peradangan yang terjadi pada otak ya.
Kemudian nekrosi yang ketiga adalah nekrosi kaseosa ya. Kaseosa berasal dari kata kasein. Kasein artinya adalah gumpalan bentuk susu atau disebut juga dengan dekat cheese-like ya. Mirip warnanya seperti keju ya. Oleh karena itu pada nekrosi kaseola, jaringan yang mengalami nekrosi itu warnanya mirip putih kekuning-kuningan seperti susu atau keju ya. Nah, ini adalah merupakan contoh nekrosi kaseola yang terjadi pada organ paru-paru penderita TBC ya. Dan yang berikutnya adalah pola nekrosi lipid. Nah, mungkin ini sering kita lihat khususnya pada saat lebaran ya. Nah, ketika orang tua kita memasak daging, coba perhatikan di serat-serat daging dari suatu hewan kurban atau hewan atau daging sapi atau domba atau kambing ya. Nah, kalau ada terlihat warnanya putih-putih, itu sebenarnya adalah nekrosi dari lipid yang terdapat pada serat daging si hewan tersebut ya. Nah, namun pada contoh ini Ibu mengambilnya adalah nekrosi lipid yang terjadi pada pankreas ya. Nah, putih-putih ini merupakan reaksi dari lipid tersebut dengan kalsium ya, atau disebut juga dengan saponifikasi lemak ya. Nah, seperti pada gambar ini ya. Ini adalah saponifikasi lemak atau ikatan antara lemaknya dengan kalsium ya. Nah, ini adalah lemak-lemak yang sudah mengalami nekrosi atau kematian yang tak disengaja ya. Kemudian berikutnya adalah nekrosi fibroid ya, yaitu bocornya kompleks. Nah, nekrosi fibroid terkait dengan nekrosi yang terjadi pada sistem imun ya. Nah, biasanya nekrosi sistem imun ini disimpan di dalam dinding pembuluh darah ya. Nah, akibat adanya nekrosi pada pembuluh darah tersebut, maka akan terjadi kebocoran sehingga sistem imun, yaitu yang berupa antibodi dan antigen ini lepas ke dalam pembuluh darah ya. Nah, salah satu yang diakibatkannya adalah alergi pada tubuh ya, khususnya pada orang yang sering mengalami alergi ya. Nah, kemudian kita akan masuk mekanisme kematian sel yang kedua, yaitu apoptosis ya. Adalah kematian sel yang sengaja diprogram atau sengaja dimatikan dengan mengaktifkan enzim yang memicu kematian pada sel tersebut ya, khususnya memicu pada perusakan DNA-nya ya. Nah, enzimnya adalah disebut dengan enzim caspase ya, yang merupakan gugus dari protein ya. Nah, dia tidak hanya menghancurkan DNA dari sel tersebut ya, tapi juga menghancurkan semua protein-protein yang terdapat pada sel tersebut, baik protein pada nukleusnya maupun protein pada sitoplasmanya ya. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya yang pertama, jadi perubahan pada nukleus dari sel tersebut ya, yaitu nukleusnya mengalami, khususnya pada kromatinnya mengalami disebut dengan kondensasi kromatin ya. Kemudian kondensasi kromatin seperti pada gambar, akhirnya semua kromatin yang ada di dalam inti sel itu mengalami kondensasi seperti pada gambar ya. Nah, selain kondensasi yang terjadi pada sel, pada saat apoptosis menyebabkan membrannya memang utuh, namun membrannya membentuk fragmen-fragmen yang berguna untuk membungkus sel nantinya ya. Nah, setelah terbentuk fragmen-fragmen ini, maka komponen seluler yang sudah dihancurkan tadi, seperti DNA-nya, kromatinnya sudah hancur, retikulumnya sudah hancur, mitokondrianya, itu akan masuk ke fragmen yang sudah dibentuk tadi ya. Nah, fragmen ini disebut dengan badan apoptosis. Nah, badan apoptosis itulah yang akan difagosit atau dimakan oleh sel-sel makrofag ya. Akhirnya apa? Akhirnya sel tersebut mati secara keseluruhan. Nah, apoptosis juga sama seperti kejadian adaptasi sel. Dia bisa terjadi secara fisiologis dan bisa terjadi secara patologis. Tidak halnya dengan nekrosis ya. Nekrosis hanya terjadi karena keadaan patologis saja ya. Nah, apoptosis dapat terjadi secara fisiologis, contohnya adalah
kematian atau keluruhan pada sel-sel endometrium yang dikeluarkan saat menstruasi ya. Kemudian juga apoptosis pada jaringan-jaringan yang berada di sekitar jari ya. Nah, coba Anda perhatikan pada bebek itu ada selaput jarinya. Nah, pada umumnya manusia sebelum dilahirkan pada saat pembentukan itu ada selaput jarinya. Nah, karena ada apoptosis yang terprogram ini, akhirnya selaput jari itu pun sel-sel penyusun selaput jari itu pun dimatikan ya. Kemudian apoptosis yang secara patologis itu biasanya terjadi pada sel-sel yang sudah terinfeksi ya, baik itu terinfeksi virus, bakteri maupun DNA ya, maupun jamur ya. Kemudian juga pada sel-sel yang sudah rusak DNA-nya ya. Nah, untuk mekanisme kematian sel secara apoptosis ini terjadi melalui dua tahapan. Yang pertama melalui tahap mitokondria, yang kedua adalah tahap dari terekspresinya reseptor penyebab kematian ya, keluar sel ya. Nah, kita akan tinjau masing-masing. Yang pertama melalui jalur mitokondria, yaitu bocornya protein Stockholm C dalam sitoplasma ya. Nah, protein Stockholm C inilah yang akan mengaktifkan fase atau protein yang penyebab untuk kematian sel secara terprogram ya. Nah, semua penyebab sel cedera, baik itu penurunan faktor pertumbuhan, kerusakan DNA yang disebabkan oleh radiasi, toksin, dan radikal bebas, kemudian protein yang tidak melipat, terjadi pembentukan protein tapi tidak melipat, itu akan memberikan respon sensor kepada sel ya. Sensornya disebut dengan BH3. Nah, sensor ini akan memberi kode kepada protein yang meregulasi khususnya mitokondria ya, meregulasi pada organel mitokondria ya. Nah, dengan terganggu sensor ini, dengan mengganggunya protein yang mengatur mitokondria, menyebabkan mitokondria menjadi bocor dan protein Stockholm C yang terdapat pada mitokondria pun menjadi lepas dari mitokondria atau bocor dari mitokondria ya. Nah, dengan lepasnya protein Stockholm C ini mengaktifkan protein caspase penyebab untuk kematian sel secara terprogram ya, khususnya protein caspase 9 ya. Nah, tidak berhenti di sana. Kemudian juga pada sel, misalnya ini adalah pada sel yang sudah terkena tumor ya. Nah, pada sel yang sudah terkena tumor, dia akan mengekspresikan sel protein atau faktor yang menyebabkan tumor tersebut. Tersebut juga dengan tumor nekrosis faktor ya. Nah, selain itu juga ada pengkode lainnya, ada CD95 ya, atau protein pengkode dari terjadinya tumor ini ya. Nah, protein ini menyebabkan aktifnya reseptor-reseptor penyebab kematian pada sel tersebut ya. Nah, dengan aktifnya reseptor yang sudah berikatan dengan protein ini, akhirnya mengikat protein adaptor yang ada di sel dan mengaktifkan protein caspase penyebab apoptosis secara seluler ya. Nah, dengan aktifnya caspase yang sudah diaktifkan oleh sitokrom mitokondria tadi, kemudian juga diaktifkan oleh reseptor kematian tadi, maka akan menyebabkan aktifnya enzim endonuklease yang enzim ini adalah memecah dari DNA ya. Kemudian DNA pun terpecah atau mengalami kondensasi tadi, sedangkan efek lainnya menyebabkan rusaknya sitoskeleton. Sitoskeleton adalah yang membantu dalam memberi bentuk atau rangka pada sel ya. Nah, dengan itu akhirnya terbentuklah badan apoptosis yang di dalamnya berisi semua organel sel yang sudah rusak atau yang sudah dihancurkan di dalam sel tadi ya. Nah, badan apoptosis ini kemudian akan dicerna oleh sel fagositosit ya. Nah, akhirnya yang terjadi adalah kematian sel secara diprogram ya, yang diprogram melalui semua alur-alur yang ada di dalam sel ya.
Nah, dari kedua bentuk kematian sel tersebut, perbedaan nekrosis dan apoptosis ya dapat dilihat di sini ya. Nah, silakan nanti dibaca saja karena tadi sudah dijelaskan juga ya. Nah, kemudian mekanisme kematian sel lainnya adalah secara autofagi. Auto adalah sendiri, fagi adalah makan, artinya memakan bagian tubuh sendiri ya. Nah, dalam hal ini adalah sel memakan komponen selnya sendiri ya. Kenapa sel bisa memakan komponen selnya? Yaitu terjadi ketika sel dalam keadaan lapar atau kurang nutrisi ya. Contohnya pada saat sel yang mengalami iskemik ya, tidak atau terhambatnya aliran darah ke suatu bagian, otomatis bagian tersebut tidak mendapatkan suplai zat-zat makanan ya, karena darah adalah fungsinya untuk mensuplai makanan ya. Nah, bagaimana mekanismenya? Mekanismenya yang pertama adalah organel sel yang dalam keadaan kelaparan atau dalam keadaan kurang nutrisi tadi memberikan sinyal untuk melakukan autofagi atau untuk melakukan makan diri sendiri ya. Nah, dengan adanya sinyal ini maka terbentuklah pokola autofagi ya. Pokola untuk menyimpan makanan yang akan dimakan oleh sel sendiri ya. Terbentuklah vakuola. Dengan sudah terbentuknya vakuola, semua organel sel tersebut masuk ke dalam vakuola dari autofagi yang sudah terbentuk. Nah, vakuola autofagi akan mengalami fusi dengan lisosom yang ada pada sel, dan semua organel sel yang terdapat di dalam vakuola tersebut dilisis atau dicerna oleh lisosom ya. Nah, setelah semua organel sel dicerna, hasil dari pencernaannya ini kemudian didaur ulang dan diberikan kepada sel untuk kebutuhan sel ya. Nah, efek terburuknya dari autofagi ini adalah ketika suatu sel tidak terpenuhi juga nutrisinya dalam waktu yang lama akan menyebabkan kematian pada sel tersebut ya, karena tidak ada lagi yang bisa dimakannya ya. Kemudian mekanisme kematian sel lainnya ada berupa nekroptosis, yaitu dengan diawali dengan ekspresi TNF seperti pada kejadian apoptosis ya. Kemudian aktivasi dari TNF ini mengakibatkan perusakan pada sel lainnya ya, sehingga sel mengalami kematian ya. Nah, dengan pada nekroptosis ini proses kematiannya adalah menyebabkan kerusakan sel ya, kerusakan selnya yang mirip dengan kejadian nekrosis ya. Kemudian mekanisme kematian sel lainnya adalah piroptosis ya, yaitu dengan ditandai adanya protein penanda bahaya dalam sitosolnya ya. Kemudian menyebabkan inflamasi ya. Nah, inflamasi disertai dengan adanya apoptosis atau kematian pada bagian yang lainnya ya. Nah, uniknya pada piroptosis ini terjadi dua mekanisme secara langsung ya. Pertama, adanya peradangan, kemudian ada kematian sel apoptosis ya. Nah, terakhir adalah penuaan. Penuaan kalau sesuai dengan umum itu sudah wajar ya. Namun penuaan yang tidak sesuai dengan umum itulah yang disebut dengan sebagai penyakit ya. Nah, penuaan sel adalah hasil dari penurunan progresif masa hidup sel dan aktivitas dari sel tersebut ya. Nah, apa saja yang menyebabkan penuaan pada sel? Yang pertama adalah keadaan lingkungannya ya. Yang pertama itu adalah akumulasi penyebab mutasi pada DNA-nya ya. Nah, akumulasi dari penyebab mutasi ini bisa berasal dari lingkungannya dan dihasilkan dari sisa-sisa metabolisme dalam selnya ya. Nah, akhirnya penyebab lingkungannya tadi seperti toksin yang masuk ke dalam tubuh ya, radiasi atau paparan radiasi yang terlalu parah ya, dan yang lainnya ya, menyebabkan tingginya reaksi oksidatif spesies di dalam sel ya. Nah, inilah yang akan menyebabkan rusaknya DNA ya. Nah, ketika sel berusaha memperbaiki kerusakan DNA itu sendiri, maka sel dapat kembali ke keadaan normalnya ya. Namun ketika sel tidak bisa memperbaiki DNA sendiri atau DNA repair-nya tidak berlangsung dengan baik, maka sel tersebut akan mengalami penurunan fungsi sel ya, dan akhirnya sel tersebut mati ya.
Nah, dengan matinya sel juga menyebabkan aging atau penuaan pada sel tersebut sebelum waktunya ya. Kemudian yang kedua penyebabnya adalah terganggunya replikasi secara seluler ya. Nah, pada replikasi ini, pada orang yang lebih muda, proses replikasinya lebih cepat dibandingkan pada orang yang lebih tua. Hal ini karena apa? Karena pada orang yang muda, itu tuh pada telomer kromosomnya lebih panjang dibandingkan telomer pada kromosom orang yang lebih tua ya. Nah, akibat usia terjadi pemendekan pada telomernya. Nah, telomer ini berfungsi untuk mengikat protein yang sebagai mantel terhadap DNA ya pada kromosom tersebut. Nah, dengan tidak berikatnya maka akan terjadi keadaan berhentinya proses replikasi dari DNA ya. Nah, dengan berhentinya replikasi dari DNA otomatis akan menyebabkan sel mati ya. Kemudian yang ketiga, penyebab dari penuaan sel ini adalah penurunan dari protein ya. Seperti yang sudah kita bahas bahwa banyak agen-agen yang menyebabkan jejak sel ya, yang akhirnya menyebabkan protein tidak jadi melipat ya. Dengan tidak jadinya melipat otomatis produksi protein yang diperlukan di dalam tubuh juga tidak terpenuhi ya. Nah, akhirnya hal ini menyebabkan keseimbangan protein yang ada di dalam sel tersebut menjadi tidak normal ya, dan dengan terganggunya produksi protein tersebut akan mengganggu juga fungsi dari sel ini ya. Nah, ini juga memicu penuaan pada sel ya. Namun apakah ini bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan dengan melakukan perbaikan pada kalorinya ya. Kalori atau pengurangan kalori itu dapat memperbaiki penuaan pada sel ya. Hal ini terjadi karena menurut penelitian yang dilakukan pada pencit ya, dengan penurunan kalori yang diberikan setiap harinya dapat menyebabkan penurunan fungsi dari hormon insulin dan sinyal IGF ya. Nah, penurunan ini artinya terjadi juga penurunan dari glukosa atau karbohidrat yang akan dipakai ya. Nah, selain itu penurunan ini akan mengakibatkan perbaikan pada DNA yang sudah rusak ya. Nah, selain itu dengan pengaturan kalori atau penurunan kalori yang kita berikan setiap harinya dapat menyebabkan protein di dalam sel kembali seimbang ya. Nah, untuk prosesnya bagaimana DNA bisa diperbaiki, bagaimana dengan protein bisa seimbang di dalam sel kembali nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, ini silahkan dibaca saja ya. Cacat pada protein sehingga protein tidak stabil di dalam sel, itu biasanya terjadi karena penurunan proses translasi protein ya, dan juga cacat pada aktivitas kaperonnya ya, yaitu khususnya tadi pada pelipatan protein tersebut ya. Nah, ini adalah bagaimana telomer itu bisa memendek seiring dengan usia ya. Semakin muda usia, maka telomernya akan semakin panjang ya. Artinya dia bagus dalam mengikat protein ya, dan artinya di sini adalah proses replikasi pada orang yang berusia muda bagus dibandingkan orang yang berusia tua ya. Nah, pada orang yang berusia tua telomernya akan memendek ya. Nah, akibat telomernya yang memendek terjadi penuaan pada sel ya. Nah, selain itu telomer yang memendek bisa mengindikasikan terjadinya sel kanker ya. Nah, ini adalah perbandingan telomer. Ini adalah telomer pada orang yang berusia muda. Telomernya ujungnya panjang, sehingga dia bisa mengikat protein yang lain dan menjadikan protein itu sebagai mantel untuk telomer ini. Kemudian ketika orang yang sudah berusia tua, telomernya menjadi memendek, sehingga protein yang digunakan untuk sebagai mantel dari si telomer ini tidak bisa diikatnya. Akhirnya apa? Tidak terjadi proses replikasi dan akhirnya
terjadilah istirahat pada sel ya. Nah, ini adalah perbandingan panjang dari telomernya ya, telomer ketika seseorang masih di usia muda dengan ketika seseorang di usia yang sudah tua ya. Nah, apa resiko dari semakin menurunnya ukuran telomer atau abrasi dari telomer ini akan mengakibatkan terjadinya kerusakan pada DNA ya. Kerusakan DNA ini akan memicu penuaan sel yang matang atau kehilangan sel yang ada ya. Akhirnya efek terparahnya adalah mengakibatkan disfungsi pada sel atau jaringan tersebut karena selnya sudah tua ya. Nah, telomer ini yang memendek ini biasa terjadi pada orang-orang yang menderita kanker ya. Nah, mungkin sekian materi dari Ibu. Ibu mohon maaf apabila penyampaiannya terlalu cepat atau tidak maksimal. Nah, nanti kalian juga bisa membaca dari sumber-sumber lainnya ya. Nah, untuk menambah wawasan, silakan nanti apa yang diragukan ditanyakan kembali pada saat sesi diskusi ya. Nah, selama menonton video ini silahkan juga mencatat pertanyaan apa yang mungkin timbul dari materi ini ya. Nah, untuk materi ini memang mengkaji lebih banyak pada struktur selulernya ya. Jadi memang nanti akan banyak ke pembahasan-pembahasan ke arah-arah seluler ya. Nah, terakhir dari Ibu, sekian materi dari Ibu, materi tentang adaptasi, jejas, dan penuaan sel ya. Terima kasih atas perhatiannya semua, dan silakan dibaca ya. Sukses tidak akan menampakkan pada orang-orang yang malas, sedikit kemajuan setiap hari di dalam dirimu menambah sesuatu untuk hasil yang diharapkan ya. Ilmu bukanlah tentang apa yang dihafal ya, namun ilmu adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat kepada kita, kepada orang lainnya ya. Nah, semoga apa yang bisa Ibu sampaikan bermanfaat untuk kehidupan kita, baik di masa yang sekarang maupun di masa yang akan datang ya. Nah, tetap semangat, tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, dan tentu tetap menjaga puasanya ya. Ya, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.